Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Baik, Amin ya. Ajang amin. AFF udah tinggal beberapa hari lagi ya, hitungannya sudah dekat sekali. Dan kemudian lawan-lawan Indonesia di ajang AFF nanti sudah bikin laga uji coba. Di antaranya Ya, adalah Malaysia dan Thailand ya. Sementara Indonesia betul. sendiri gak ada kayaknya. Bro Ipung, ini coba kita Iya, bahas mengenai laga-laga uji coba yang dilakukan oleh lawan-lawan Indonesia nanti di AFF, silakan. betul. Kita breakdown dulu ya dari per grup ya. Kan di grup Indonesia ini satu grup dengan Thailand, kemudian Filipina, Kamboja dan Brunei Darussalam. Ya, Dari kelima negara ini ternyata dua ini belum kelihatan kapan atau akankah melakukan laga uji coba atau tidak gitu loh. Indonesia dengan Brunei. ya. Sementara Thailand sudah melakukan uji coba. Uji Mhm. coba Thailand itu dilakukan memang di Thailand ya, melawan Myanmar gitu loh. Nah, di pertandingan ini Thailand ternyata bisa menghajar Myanmar itu 6-0, di mana ternyata pemain-pemain senior dari Thailand itu seperti Teraton Bumatan, kemudian Terasil Dangda, Ekanit, Adisak itu masih bermain gitu loh. Artinya ini sepertinya line up yang seperti inilah yang akan dikeluarkan oleh Manopolking untuk menghadapi Piala AFF nanti. Walaupun mungkin Thailand sendiri tidak akan diperkuat oleh Canatip maupun Supacok ya. Hmm. Karena mereka kedua pemain ini lebih berkonsentrasi untuk J-League-nya gitu loh. Nah, terlihat dalam pertandingan melawan Myanmar, Thailand sendiri begitu perkasa dan kelihatan Terasil Dangda aja di usia yang sudah hampir 37 tahun ya, itu masih bisa menceploskan 2 gol ke gawang Myanmar. Dan 2 gol lagi hasil dari gol bunuh dirinya pemain-pemain Myanmar. Ini kan artinya serangan-serangan dari Thailand itu begitu intens sampai menciptakan kepanikan yang akhirnya malah bikin gol bunuh diri 2 kali lagi. Ya. Dan ini kan menggambarkan bahwa untuk kali ini tentu Thailand juga persiapannya juga kelihatan ini ya mantap lah gitu loh. Hmm. Kalau dibanding kita nih gitu loh dalam hal ini Ya, gitu ya, loh. ya, ya. Eh, Kemudian kita lihat juga masih dari grup yang sama. Kita juga kan akan ketemu dengan Kamboja. Kamboja sudah melakukan uji coba, walaupun hasilnya minor ketika melawan Malaysia. Hmm. Mereka kalah 4-0 melawan Malaysia. Kemudian kita melihat juga Filipina. Kabarnya kan Filipina akan melakukan uji coba itu dengan Taiwan. Walaupun hasilnya berdasarkan berita ya dari situs berita yang kita terima dari situs berita nasional mengenai pertandingan tersebut, konon kabarnya Filipina kalah nih 3-0 lawan Taiwan. Hmm. Nah, kalau berita itu benar, ini juga akan menciptakan sebuah tanda tanya sebetulnya. Karena saya Hmm. beranggapan bahwa Taiwan kualitas sepak bolanya itu ada di bawah Indonesia, Hmm. Malaysia, Vietnam maupun Thailand gitu loh. Ya. Apakah karena saya beranggapan bahwa menganalisa kalau berita ini benar, sepertinya ada masalah nih di Filipina. Karena Filipina sendiri diperkuat oleh banyak sekali pemain-pemain keturunan maupun pemain naturalisasi yang berasal dari Australia, dari Inggris, Amerika, Spanyol. Jadi dan bahkan juga ada yang dari Jepang gitu loh, Hmm. pemain keturunannya. Ya. Nah, jadi mereka kalau sampai benar kalah 3-0 ini kan sebuah warning sebetulnya buat Filipina Ya. gitu. Ya. Emang ini agak simpang siur nih mengenai laganya Filipina melawan Hmm, Taiwan ya. Ada yang menyebutnya dua kali, tanggal 11 dan betul. tanggal 14 nanti. Tapi ada yang informasinya, tapi yang informasi yang detail mengenai laga pertama ini agak sulit untuk diperoleh. Anyway, tapi itu Betul. adalah menyatakan laga apa lawan-lawan Indonesia di grup A, yaitu Betul. Thailand dan Kamboja itu sudah Ya, apa melakukan uji cobanya dan juga Filipina kabarnya seperti itu ya. Tapi kalau memang benar nih betul. Filipina ternyata kalah oleh Taiwan, wah kita boleh seneng. Jangan-jangan pesi war lagi nanti.
Iya betul. Oke. Nah, memang Eh, akan kita lihat nanti di tanggal 14 ada beberapa lagi ya. Kalau tidak salah saya cek ini hmm, tanggal 14 Thailand akan melawan Taiwan, kemudian Malaysia melawan hmm, Maladewa dan Vietnam akan melawan Filipina. Jadi mungkin yang bisa ya, kita lihat sebenarnya nanti di tanggal 14 ini, apakah ya, benar Filipina itu dengan tanda kutip lemah gitu ya. Kita lihat bagaimana mereka akan melawan Vietnam. Dan juga Laos akan melawan iya, Thailand U23 juga pada tanggal 14. Jadi tanggal 14 ada banyak sekali eh, betul, laga uji coba di antara tim lawan kita nanti di grup A. betul, Ya. Nah, iya. Bro, nah Indonesia sendiri seperti apa nih, Bro? Ya kan gini, Indonesia walaupun dengan kondisi persiapan yang katakanlah agak-agak bermasalah nih, tapi Hmm. tetap saja saya sih berpikir bahwa Indonesia akan bisa sampai dengan tahap semifinal ya. Hmm. Paling tidak mereka Indonesia akan bisa melawan tim-tim yang berasal dari grup B. Antara lain di situ kan diisi oleh Vietnam, Malaysia, Singapura, Myanmar, dan Laos. Hmm. Nah, dari dari 5 negara-negara yang calon, katakanlah calon lawan Indonesia di semifinal, yang sudah melakukan uji coba adalah Vietnam. Vietnam bisa mengalahkan Dortmund waktu uji coba. Walaupun nampaknya Dortmund yang diturunkan bukan Dortmund yang ini ya, yang turun di Bundesliga. Mungkin Hmm. adalah Dortmund yang dari akademi gitu loh. Tapi Ya. paling tidak ini juga menggambarkan bahwa Vietnam sendiri sudah melakukan persiapan dengan baik. Kemudian Ya. kita juga bisa melihat Malaysia. Malaysia bisa mengalahkan Kamboja 4-0 di pertandingan melawan Kamboja ini. Line up yang diturunkan oleh Kim Pan-gon, saya lihat ada 4 pemain naturalisasi gitu loh. Antara lain adanya Lita, ada Darren Lock, kemudian ada Stuart Wilkin gitu loh. Dan ini Hmm. kan menggambarkan bahwa Kim Pan-gon dan Malaysia juga menatap dengan serius nih Hmm. persiapan menuju Piala AFF nanti, dan tentu harapannya juga mereka akan mencapai juara, katakanlah seperti itu, Ya. dengan mereka diperkuat oleh banyak pemain-pemain naturalisasi gitu loh. Ya. Walaupun kita tahu naturalisasi di Malaysia tuh ada Corbin Ong masih ada gitu, ada Sumare, masih ada Dion Cole yang belum turun gitu loh. Ya. Nah, kalau kalau kita lihat juga mengenai kesiapan dari Myanmar. Myanmar terlihat begitu mudah ya dikalahkan oleh Thailand di laga ini. Tapi kita juga nggak tahu ya, apakah di laga-laga resmi juga nanti Myanmar masih seperti itu atau tidak, atau akan ada perubahan dalam tubuh Myanmar nanti. Dan berikutnya adalah Singapura ya. Ya. Singapura ini juga konon kabarnya juga akan melakukan laga-laga uji coba. Tapi kita belum terinformasi dengan siapa saja gitu loh. Ya. Dan yang terakhir adalah Laos ya. Laos ya, yang saya dengar kan akan melakukan uji coba dengan Thailand Under 23 di Hmm. tanggal 14. Ya, artinya semua negara-negara boleh dibilang hampir 80% negara-negara yang hadir di AFF nanti itu sudah melakukan laga uji coba. Tinggal 2 negara aja, Indonesia dengan Brunei gitu loh. Ya. Dan kenapa ini saya anggap bahwa laga uji coba itu menjadi penting. Siapapun lawannya itu menjadi suatu yang penting ya. Hmm. Karena dengan laga uji coba tentu pelatih tentu bisa melihat, mengevaluasi apa yang menjadi perkembangan dari para pemainnya dan apa yang menjadi kekurangan dari pemainnya. Ya. Sehingga proses latihan, proses TC itu aplikasinya adalah laga uji coba gitu loh. Nah, Ya. kalau laga uji coba ini tidak dilakukan, bisa jadi mungkin sasarannya adalah di laga pertama lawan Kamboja gitu loh. Ini Ya. adalah aplikasi dari TC gitu loh. Uji cobanya di laga resmi. Saya mau nambahin dikit ya Om. Untuk Hmm. Singapura itu pada tanggal 8 kemarin sudah melakukan uji coba melawan Yokohama. Dan Oh, Singapura kalah 3-5. 3 Yokohama 5, Singapura 3. Dan mereka akan menyelenggarakan lagi laga uji coba pada tanggal 17 yaitu melawan Maladewa. Jadi Singapura akan melawan Maladewa nanti. Nah, oke. mungkin ini sedikit aja informasi tadi.
kan kita sebut-sebut naturalisasi untuk Malaysia ya. Kemarin pernah ada komentar di kolom komentar kita yang mengatakan bahwa di Malaysia itu yang naturalisasinya berapa orang, sebagian besarnya adalah pemain keturunan. Nah, kalau di Indonesia Betul, kan walaupun pemain keturunan tetap dianggapnya naturalisasi. Jadi mungkin itu bedanya di betul. Malaysia dan Indonesia. Supaya jadi Ya, clear bahwa ya kalau kita mengatakan pemain keturunan ataupun naturalisasi, kalau di Indonesia itu rata-rata hmm, yang sekarang ya, yang belakangan ini yang namanya naturalisasi harus keturunan Indonesia. Sementara kalau dulu-dulu memang tidak sih. Yang dulu-dulu betul, naturalisasi pemain sepak bola Indonesia tidak harus keturunan Indonesia, tapi belakangan ini harus keturunan Indonesia. Oke, betul. balik lagi ke laganya itu ya. Hmm, Jadi itu apa namanya, untuk Singapura nanti akan ada eh, su- nanti akan ada satu laga lagi tanggal 17. Proipung ya. mengenai Indonesia ini, apakah yakin ini Indonesia akan membuat laga uji cobanya di laga resmi melawan Kamboja dan Brunei? Saya sih gini, kalau mepet waktu ya, apalagi kan tentu untuk melakukan laga uji coba butuh komunikasi ya antar federasi sepak bola. Mhm, Dan itu kan nggak bisa dalam seketika kita seperti ngajak tetangga main, ayo ayo kita main yuk gitu, nggak bisa seperti itu. mhm, Artinya ada birokrasi dan ada tata cara yang harus dilakukan dan harus dilalui gitu loh. Nah, mhm, kalaupun Indonesia tidak bisa melakukan laga uji coba, saya pikir sih masih bisa di ini ya dimaklumi dan untung saja di laga pertama Indonesia, Indonesia tidak melawan tim-tim yang kuat gitu loh. Kalau menurut analisa saya ya, ya, itu masih melawan Kamboja di tanggal 23 dan laga berikutnya melawan tim yang mungkin paling lemah Brunei Darussalam. ya, Jadi ini yang sedikit agak melegakan ya. Jadi kalaupun laga uji coba Indonesia tidak dilakukan, mungkin saja laga melawan Kamboja dan Brunei Darussalam dianggap, nah inilah caranya kita mengaplikasikan apa yang sudah kita lakukan di TC. Dan satu lagi yang saya juga highlight ya mengenai statement Sintayong yang meminta bahwa masyarakat penonton Indonesia untuk hadir di GBK. Dan sepertinya Sintayong sudah menyiapkan sebuah kejutan lah ya. wah, Kejutan mungkin dari cara bermain Indonesia, dari susunan pemain Indonesia yang mungkin dia siapkan pada laga saat melawan Kamboja di GBK nanti. Sehingga harapan saya, harapan kita semua bahwa PSSI maupun pihak keamanan akan mengizinkan laga tersebut ditonton oleh masyarakat bola Indonesia biar kita bisa menjadi saksi bagaimana perkembangan Sintayong selama ini gitu loh bro. ya, 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 ya. Hmm. Tapi itu apa tidak dianggap melecehkan lawannya? Jangan seperti Brazil Ya enggak terlalu menganggap dah. enteng. Beda Brazil lah. menganggap enteng terus akhirnya ya KO deh, nggak bisa Mm-mm. lanjut. Karena STY juga mungkin ini ya masih meyakini bahwa pemain ke-12 itu sangat penting. Pemain Hmm, ke-12 adalah penonton. hmm, Nah, kalau sebuah pertandingan atmosfernya juga akan berbeda kalau itu ditonton gitu loh. ya, Apalagi yang menonton jumlahnya puluhan ribu. hmm, Tentu ada spirit-spirit yang berbeda dari para pemain. Baik ya, pemain kita mungkin ada keinginan untuk menunjukkan jati dirinya, bagaimana skill yang dia punya. Buat pemain lawan ini adalah teror teror psikologis gitu loh, bro. ya, Itu penting gitu loh. ya. Ya, memang itu juga yang dikeluhkan oleh Brunei ya. Di mana Hmm. Brunei itu laga kandangnya di Malaysia. Jadi dia tidak mendapatkan pemain ke-12-nya kan, nggak bisa. Yang Betul, harus pergi betul. jauh. Wah, ya Karena itulah kita tahu kendala. diaspora Indonesia di Malaysia itu jumlahnya puluhan ribu, Makanya, bro. Jadi makanya. sangat mungkin bahwa itu seperti bermain di dalam negeri nanti. Iya. Jadinya Indonesia ke Malaysia seperti di laga kandang padahal laga tandang. Betul. Oke, coba itulah obrolan kita sepintas dulu ya mengenai lawan-lawan kita yang sudah bikin uji coba ya. Nanti kita lanjutkan setelah mereka menjalani laga uji coba lagi pada tanggal 14. Nanti kita infokan lagi. Dan mudah-mudahan hasilnya bisa memperlihatkan, bisa menunjukkan lawan kita seperti apa ya. Apakah lebih Betul. enteng buat Indonesia atau enggak ya.
Yang penting jangan menganggap remeh, itu bahaya. Oke, Sobat Bola, menurut Sobat sendiri kira-kira lawan yang berat di grup A ini siapa? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini, kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa, bye. Oke, thank you bro.